Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regina Mustafa dengan NIM S1T1220090. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ketujuh yaitu daftar tertaut atau linked list oleh mata kuliah struktur data dan algoritma dengan Python. Untuk ringkasan materinya itu ada pendahuluan berbagai jenis daftar tertaut, ada ada singly linked list, circularly linked list, doubly linked list. Positional list ADT, sorting a positional list, case study maintaining access frequency, link based vs link based sequence dengan summary. Termasuk ke pendahuluan array vs linked list. Urutan berbasis array atau linked list array. Array based sequence. Sebuah array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Keterbatasan urutan berbasis array. Di sini ada beberapa keterbatasan array-nya. Pertama itu panjang array dinamis, mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya atau elemen yang disimpan. Kemudian batas operasi yang dimortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real-time. Pengisian dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Daftar tertaut atau linked list adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis lirik yang mengatasi keterbatasan tersebut. Hal ini yang bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear dan urutan tersebut. Daftar tertaut memiliki batasan berikut. Yang pertama, elemen berdaftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerika. Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 simpul dalam daftar. Daftar taut tertunggal. Daftar tertaut tunggal dapat dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan node terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head dan tail. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikut dari setiap node, dan kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar dan melintasi daftar tertaut. Ini adalah bentuk dari daftar tertaut. Di sini ada dua. Di sini ada satu data. Satu data itu terdiri dari dua node. Yang pertama itu elemen dan next. Ini ada beberapa data, ada lux, MSP, dan ATL, dan BOS. Untuk headnya itu ada lux. Di sini dapat elemen dan nextnya itu menuju ke bagian selanjutnya. Untuk arah nextnya ini mengarah ke tail. Kemudian minimal instance daftar tertaut harus menyimpan referensi ke bagian atas dari daftar tanpa referensi eksplisit ke kepala. Tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut atau secara tidak langsung referensi eksplisit ke simpul ekor. Tidak wajib, namun lebih disukai untuk dicegah melintasi sisa daftar. Jumlah total node yang termaksud dalam daftar ukurannya tidak wajib, lebih gampang menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Nah, untuk memasukkan elemen ke daftar kepala daftar tertaut tunggal itu, misalnya kita memiliki sebuah kumpulan array. Di sini ada berisi 3 data, MSP, ATL, dan BOS. Untuk headnya itu MSP. Nah, ketika kita ingin membuat kita ingin
memasukkan elemen baru atau data baru di sini, kepalanya dia akan berpindah. Yang semulanya di sini, pertama itu dia membuat sebuah kayak kotak, kemudian dia menyimpan data-datanya yang berisi elemen dan next. Nah, untuk netnya sendiri dia akan bergeser kembali ke data yang terbaru itu. Untuk langkah-langkahnya bisa dibaca di sini. Langkah-langkah demi menyisipkan elemen. Pertama kita buat sebuah array baru. Kemudian kita atur elemennya ke elemen baru atau di sini newest. Kemudian atur linked listnya untuk merujuk ke kepala yang terbaru, merujuk ke yang terbaru ini untuk dijadikan kepala. Kemudian memasukkan elemen di ekor daftar tunggal. Untuk langkah-langkahnya itu buat sampul baru. Yang pertama itu kita buat sebuah sampul baru. Kemudian kita tetapkan referensi berikut dengan tidak ada atau non. Sini tidak ada bosnya itu sebagai tel, dia itu ditetapkan tidak ada. Nah, kemudian kita akan perbarui. Kemudian kita atur referensi telnya ke data terbaru yang kita masukkan di belakang. Kemudian preferensi dari ekornya kita ubah jadi data terbaru tersebut kita jadikan ekor. Menghapus elemen dari daftar tata tunggal. Untuk cara menghapusnya itu eh, sebenarnya sederhana saja. Untuk cara menghapusnya itu simpulnya ini misalnya satu array kita kita hapus data yang paling teratas atau headnya, maka data setelah head atau next dari head akan menjadi head yang baru. Kemudian menerapkan stack dengan single linked list. Sini kita coba coding untuk menerapkan stack dengan single linked list. Pertama kita buat sebuah kelas linked stack. Kemudian kita buat sebuah kelas node. Kelas node itu berisi ini, betul. Kemudian ini betul. Elemen next. Kemudian kita buat sebuah fungsi baru lagi, def di sini, def init self. Nah, kemudian self head itu kita tetapkan sebagai non. Kemudian self size kita tetapkan sebagai nol. Kemudian kita buat fungsi ini len lagi untuk mencari panjang len self return, kita kembalikan panjang dari self size. Kemudian def is empty. Ini kita return saat self size-nya itu self-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau set, jadi kalau apa namanya array-nya itu kosong, dia akan hitung sebagai empty. Kemudian desktop self, jika self is empty maka dia harus stacknya itu empty. Kemudian kita return self is auto. Kemudian def push itu self is auto. Kemudian self desktop itu kita pertama kita cek apakah elemennya ganti.
Kemudian kita raise jika statement empty. Kemudian answer ini series yang dikurang satu karena dia di pop. Kemudian kita kembalikan answer. Kemudian dev str self. Pertama kita terapkan array-nya sebagai kosong. Kemudian start self add. Kemudian for image self size. Ini bisa pakai koma. Kemudian start sambil start. Kemudian ini kita kembalikan dengan kita beri tanda ini, kita tambah tambah akhir. Misalnya 13 sini 0, kemudian sini 2, kemudian titik ini start atau panjang dari start ini. Kita panggil beberapa fungsi len. Kemudian kita print lagi, kita melihat isi dari stacknya. Kemudian kita ini sama aja, jadi sampai sini saja. Oke. Nah, udah bisa. Ini akan muncul seperti ini. Yang pertama itu dia tampilkan stack length-nya. Yang pertama itu kita pushkan angka 10, kemudian angka 15, kemudian angka 3, 17, dan 0, dan 2.
Kemudian kita print stack len-nya dengan menggunakan fungsi len x. Kita print stack-nya. Iya, pertama kita print stack len-nya atau panjang dari stack-nya itu ada 6. Sebanyak 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian stack s-nya atau stack-nya di sini untuk stack s-nya itu dia di print secara acak mulai dari angka 2, 0, 17, kemudian sampai 10. Oke, kita lanjut ke analisis operasi linked stack. Semua metode selesai dalam waktu konstan khusus terburuk. Analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruangan O. Ruang adalah ON dengan N adalah jumlah elemen pada saat ini ditentukan. Ini ada operationnya push running time-nya 1, scope-nya 0. Scope-nya itu rantongnya running time-nya itu 0, 1 juga. Stop ini sama aja semuanya. Kemudian kita menerapkan antrian dengan single linked list. Ini hal ini memastikan waktu O1 khusus kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel install head, tail, dan size untuk menghindari elemen orientasi daftarnya. Elemen ditambahkan NQW ke akhir daftar dan dihapus atau di QW dari daftar dari depan daftar. Perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tail referensi. Selama NQW, node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala yang baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Sini codingannya. Sini kita tinggal tambahkan node sama, init sama. Oh, initnya di sini kita tentukan memang juga tailnya. Yang itu kita kasih nol. Oke. Kemudian diubah lagi itu di bagian ini next ini sama class node next linted. Oke, di sini linted dia. Ini center firstnya. Oke, dia ada, kita ubah sedikit codingannya. Len is empty, mulai dari top. Kita mulai dari top dan push sampai dengan pop. Kita komen saja. Nah, di sini kita berfungsi first, di mana dia menggunakan. Kita cek lagi ini itu sesuatu. Kemudian kita buatkan sebuah fungsi di pakai arahnya lingkup study senti itu insert add, kemudian self add next, kemudian self site nya di kurang 1, self empty, style sama dengan 0, kemudian kita return answer. Kemudian kita buat sebuah fungsi add def and oke, kita cek lagi nggak usah dicek. Bukan elemen di sini kita pakai waktu. Kemudian bisa kita cek apakah
self apakah adanya itu terus nanti kita ambil neo elemen, kita tidak if kita tidak else tail tail sama dengan neo elemen, kemudian kita tambahkan self tail sama dengan neo self tail sama dengan neo elemen, kemudian self size ini kita tambah ini str-nya tidak ada yang perlu ditambahkan, kemudian bagian printnya kita ganti sini. Oke, sudah betul. Kita terapkan fungsi di sini yang kedua juga ada 5. Kemudian kita ganti menjadi 5, 7, 1, 9. 5, 7, 1, 9, dan 0, 3. Kita print keluarnya kirinya seperti kita pilih. Kemudian print remove atau menghapus, kita yes date ini dan kita pilih lagi, kita copy saja ini, kita simpan dulu, kita coba jalankan. Saya mau yang ini akan tujuh. Ini akan 3. Jadi 70. Object has no attribute. Object has no attribute. Str.
Banyak Sophie sama titik ini kita lihat dulu yang mana error. Nah ini bagian MQ. MQ kurangnya jadi bagaimana? Saya berarti ya, oh, gitu. Oh ini, itu. Nah, itu ya. Outputnya akan seperti ini. Yang pertama itu Q lens-nya itu ada 5. Kemudian sini ditampilkan isi arraynya ada 5, 7, 1, 9, 3. Kemudian yang angka yang dihapus itu 5. Kemudian dengan 7 juga sehingga panjangnya itu sisa, karena yang dihapus 2, sisanya itu 3. Yang tiga elemen yang tersisa itu adalah 1, 9, dan 3. Kemudian daftar tertaut melingkar. Pada bab sebelumnya, konsep melingkar array atau konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Slot pertama array. Kemudian daftar tertaut melingkar atau bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya referensi berikut untuk merujuk kembali ke bagian atas daftarnya. Jadi dia itu tailnya dia melingkar untuk menjadi headnya. Jadi semacam looping dia ini. Ini elemen sekarang, dia ke elemen selanjutnya headnya, kemudian next ke MSP ke ATL, kemudian berulang lagi ke tailnya. Kemudian penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dengan layanan masing-masing. Elemen dengan menggunakan tingkat tindakan tertentu pada elemennya. Penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara wajar sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan round robin juga ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan RDT antrean. Dengan berulang kali menggunakan dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian T. Kemudian menerapkan antrian dengan sirkulari tingkat list. Implementasi hanya mempertahankan dua variabel, yaitu variabel style dan size-nya. Jadi tag-nya tidak dipertahankan. Kemudian referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala atau ke head-nya. Kepala sama dengan diri, self ekor next. Dia menggunakan fungsi head sama dengan self ekor next. Kemudian kelas circular queue mendukung metode putaran tambahannya menghapus elemen dari depan dan menyisipkan di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru dengan cara self-style sama dengan self-style sama dengan next. Ini oke. Ini kemudiannya kita otak-atik saja. Ini kan tadi yang dipertahankan itu cuma size dengan tailnya. Kemudian ini kita ubah jadi circular. Nah, ini kemudian yang diubah itu firstnya itu dia head sama dengan self tiles next. Jadi
Kemudian dia panggil head elemennya. Oke, dan deq-nya oh ya deq-nya juga berubah. Dia tadi di sini old head-nya kita hapus semua. Di sini old head dengan self tail next. Kemudian jika self dicek apakah self save-nya itu 1, maka self tail-nya itu 0. Kemudian else self tail ini, kemudian sini otomatis dia size-nya juga dia bertambah jadi 1 dan bertambah berkurang. Kemudian ini now bypass return size, kemudian kita panggil yaitu ini harusnya sudah betul. Kemudian enq-nya dia garis empty nails nails ya ininya mungkin dia berubah sama elemen X jadi dia jadi tail next ini self tail next, kemudian self tail next itu menjadi nails. Self tail nextnya ini, kemudian self tail semuanya ini harusnya sudah benar. Kemudian sini ada fungsi baru yang namanya itu def rotate. Ini sama dengan 0. Self tail sama dengan self tail next. Oke, rotate ini lebih dari 0. Oke, gini sudah betul untuk sini. Return station tidak perlu diubah. Ini juga cuma diubah saja. Value, nah, jadi dia 3 kali. Oh, dia ada rotate. Ini kita pilih. Ya, kita sudah ada koleksi. Ya,
Oke, ini kita pastikan di sini. Nah, jadi, ada lagi yang kayak gitu. Oh, di bagian 72. Self-head. Oh, ini pasti. Alternate. Coba kita cari lagi, kita cari apa yang sama. Kemudian saya, oh ini NQ-nya lagi. Next-nya. NQ-nya, NQ-nya, NQ-nya. Next, self-tell next, kemudian next, kemudian element. New element, kemudian next, element next, kemudian coba kita yang waktu kelihatan seperti ini. Pada outputnya ini dia yang pertama tadi Q lens-nya ada 5, kemudian dia menggunakan 5 dan 7, kemudian lens, sisa 3 panjang dari array-nya, kemudian dipilih lagi array-nya jadi 193, sisa 193, kemudian di rotate atau diputar, jadi dia putarnya itu dia mulai dari angka yang terbesar hingga terkecil, jadi 9, 3, dan 1. Kemudian menghapus lagi. Kemudian daftar tertaut berganda. Daftar tertaut ganda. Dalam daftar tertaut, eh, dalam daftar tertaut tunggal, setiap metode menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal sulit untuk menghapus node di bagian akhir secara efisien. Secara umum, kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarangan dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun, simpul tersebut memperbarui referensi berikutnya. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini ada kepala, kemudian kita akan menghapus simpulnya. Simpul-simpul ini tidak dapat diakses. Dia tidak dapat mengakses ekornya karena ini yang dihapus. Jadi referensi selanjutnya kan untuk node sebelumnya itu harus diperbarui, ya, karena dia tidak dapat mengakses. Berdasarkan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda, di mana setiap node menyimpan referensi eksklusif ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pemburuan waktu, baik untuk menyisip maupun menghapus pada posisi sewenang-wenang di dalam daftar tulis. Untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batasan daftar tertaut ganda, maka membantu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar. Yang pertama di node header-nya, kemudian di node header di awal daftarnya, dan di simpul trailernya atau daftar paling akhirnya. Node tiruan ini atau disebut dengan sentinel, di mana dia tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di trailer kan mengarah ke header. Jadi dia gambarannya seperti ini. Ini header kosongnya menuju ke menjadi JPK dan JPK itu mundur ke header. Kemudian JPK ini
maju ke PVD, kemudian PVD ini, jadi ini kayak berputar, kayak bertukar tempat. Penggunaan Sentinel menyederhanakan logika operasi. Penggunaan Sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header, data, node header dan Taylor tidak pernah berubah, ya. Hanya node di antara keduanya yang diubah. Kemudian semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu, di mana node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Kemudian daftar tahap memasukkan dengan daftar tahap ganda. Kasus pertama itu kita mau masukkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong, di mana kita mau memasukkan PVD di tengah-tengahnya JVK dan SPO. JVK ini dia lari ke SPO, dia mengacu pada JVK, kemudian PVD ini mengacu pada keduanya ini, di mana JVK dan SPO, sehingga membentuk elemen baru seperti gambar pada C. Kemudian header di sini kasusnya dia memasukkan di awal listnya. Nah, di sini ada sebuah list di mana ini headernya. Kemudian kita ingin memasukkan di bagian headernya sini. Nah, maka headernya itu yang berpacu pada BWI ini berpacu pada header, kemudian PVD itu masuk di tengah-tengahnya yang mengacu pada keduanya itu. Kemudian kita menghapus node dalam daftar ganda. Untuk menghapus itu, ini pertama ada sebuah list, kemudian kita menghapus itu PVD-nya untuk membentuk seperti sebelumnya tadi. Kira caranya mirip-mirip saja, hanya dia dihilangkan. Untuk implementasinya itu di sini pertama kita buat sebuah kelas doubly linked base, kemudian ada kelas node dengan div init dengan atribut itu self, element, ref, dan next. Kemudian kita untuk self element kita tentukan sebagai elemen, self ref itu kita tentukan sebagai pref atau previous. Untuk self next itu kita tentukan sebagai next. Kemudian untuk fungsi dev init yang di bagian kelasnya, kelas double linked base-nya, di sini kita buat sebuah empty list di mana self header-nya itu sama dengan non, self Taylor-nya sama dengan node-nya itu non, kemudian self header itu sama dengan self header yang next itu atau yang baru itu sebagai self Taylor, kemudian self Taylor sebelumnya itu mengacu pada header. Kemudian kita tentukan self size-nya itu sama dengan 0. Kemudian di sini kita buat fungsi len yang dimana untuk menghitung panjang dari elemennya, panjang dari listnya yang menggunakan return self size. Kemudian sini div is empty dimana jika jika listnya itu kosong maka dia akan mengembalikan true. Kemudian di sini melakukan penyisiran dan penghapusan node sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya di slide 24 dan 25. Kemudian div insert between, sini ada parameternya self, f, predecessor, dan successor. Sini kita menambahkan elemen di antara dua node yang sudah ada. Kemudian kita mengembalikan node barunya. Karena itu kita buat sebuah neos atau untuk menentukan node barunya, di mana neos ini menampung self node terdiri dari self node dengan atribut predecessor dan successor. Predecessor ini kita predecessor next kita tetapkan sebagai yang terbaru, successor pref kita tetapkan sebagai yang terbaru karena dia bentuknya kayak saling mengacuhkan, saling acuh. Kemudian self size-nya itu kita tambah size-nya menjadi 1. Kemudian return neos. Kemudian dev delete node. Di sini ada parameternya itu self dan node. Di sini kita
Ya, hapus non sentinel node dari listnya, kemudian kita mengembalikan elemen tersebut. Sini ada predecessor node. Predecessor itu diambil dari node prev atau node sebelumnya, kemudian successor itu diambil dari node setelah selanjutnya, kemudian predecessor indexnya itu diambil dari successor, kemudian successor successor prev diambil dari predecessor. Kemudian cell size-nya itu kita kurangi satu. Kemudian untuk elemen sama dengan node, untuk elemennya sama dengan node dari elemennya. Kemudian node sebelumnya itu kita tentukan sebagai di node setelahnya. Kemudian sama dengan dia kita tentukan node elemennya, kita tentukan sebagai node. Kemudian kita return elemennya. Sini menerapkan DQW dengan DQ dengan double linked list. Implementasi DQ atau antrean ujung ganda berbasis array sebelum tercapai operasi dalam waktu O dalam kurun satu yang dimortisasi karena kebutuhan seseorang itu mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar ketahui ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi DQ dalam waktu 0 O dalam kurun satu. Kasus atau bisa dibilang dia itu kasus terburuk. Menggunakan Sentinel, perhatikan perubahan berikut. Header tidak dapat menyimpan elemen pertama dari DQ. Yang disimpan adalah node tepat setelah header menyimpan elemen pertama. Dengan asumsi DQ ini tidak kosong. Demikian pula dengan node sebelum Taylor-nya menyimpan elemen terakhir dari DQ-nya. Di sini dia menggunakan metode insert between dan delete node. Diwasi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan dan penghapusan node di awal dan atau di akhir DQ-nya. Sini ada codingannya. Sini saya akan langsung jelaskan. Sini ada kelas link DQ dengan parameternya itu double linked base. Kemudian the first self di mana dia ini mengembalikan tapi tidak menghilangkan elemen pertama dari DQ-nya. Kemudian jika empty dia akan mengembalikan bahwa DQ ini kosong. Kemudian kita panggil menggunakan return self header next element. Kemudian deflash cell. Di sini dia mengembalikan tapi tidak menghilangkan juga elemen terakhir dari DQ-nya. Di sini sama saja rsmt DQ, kemudian kita panggil menggunakan self Taylor prev element. Kemudian insert first itu digunakan sebagai dia tambah elemen di bagian pertama di DQ-nya. Di kita itu gampang saja self insert between menggunakan fungsi self insert between self Taylor prev self Taylor. Kemudian def self first, sini dia itu menghapus dan mengembalikan elemen dari yang berada di depan dari DQ-nya. Kemudian dia akan empty kecuali jika DQ-nya itu dia kosong. Kemudian delete last self, di sini dia mengembalikan dan dia hilangkan dan dia kembalikan elemen terakhir dari DQ-nya. Kemudian dia raise empty exception if the DQ is empty atau jika DQ-nya ini kosong. Kemudian string untuk merepresentasikan DQ-nya. Kemudian di sini melakukan pemanggilan. Sini untuk outputnya itu sama aja seperti sebelumnya ini. Length of DQ-nya itu 5 atau panjang DQ-nya itu ada 5. Kemudian kita panggil delete from head. Di sini dia akan delete from head-nya itu yang dimana head-nya itu 20, kemudian delete from tail-nya yang dimana tail-nya itu -1, kemudian kita cek kembali panjang dari DQ-nya itu sisa 3.
di mana telah dilakukan penghapusan pada 29 sisa dari nilainya itu 15, 10, dan 5. Dan 5. Daftar posisi ADT, tipe data abstrak yang telah dipertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima pelayanan. Di mana jika pelanggan ini meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket, di mana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu. Hal ini memotivasi penggunaan ATT yang lebih umum memberikan pengguna cara penggunaan cara untuk menunjuk ke elemen mana dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar atau linked list. Di sini kami tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Kemudian menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar per tahun memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal hingga akhir. Dari awal atau akhir, sambil terus menghitung setiap elemen. Kemudian, indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal dalam beberapa aplikasi, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu. Nah, penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada dalam garis terdepannya. Di sini ada gambar sebuah loket tiket. Ini di sini representasikan saya. Di sini kita berharap bisa mengidentifikasi posisi dari elemen yang berada pada sequence tanpa menggunakan integer indeksnya. Contoh lainnya pengolahan kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Kemudian pengelolaan kata menggunakan abstraksi cursor for mendeskripsikan posisi dalam dokumen atau menggunakan perulangan tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga dia memungkinkan kita untuk operasi seperti hapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursornya. Lebih jauh lagi, kita dapat dapat merujuk pada posisi inherent atau inheritance dalam dokumen, seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Daftar tertaut menyediakan penyisipan atau penghapusan O1 pada posisi sewenang-wenang selama referensi ke node yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk mengembangkan ADT di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas Dobby Linked Base memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan OOP atau orientasi objek. Enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar atau. Yang pertama, akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan node Sentinel. Kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah salah satu oleh penggunanya. Enkapsulasi juga memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian daftar posisi ADT memberikan
memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan menggunakan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe abstraksi posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftarnya atau listnya. Kemudian suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus oleh oleh perintah eksplisit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut, yaitu p.element, mengembalikan di mana dia mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P-nya. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode-metode lainnya. Nah, edited list position atau L mendukung metode pengaksesan berikut, di mana L first mengembalikan posisi elemen pertama, L atau tidak ada jika L kosong. L ls mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L kosong. Kemudian L before mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P. Kemudian L after mengembalikan posisi L posisi L segera setelah posisi P. Kemudian L is empty mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun atau kosong. Kemudian ln itu mengembalikan jumlah elemen dalam daftarnya atau panjang arraynya. Kemudian iter L mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar atau listnya. Daftar posisi ADT juga mencakupi metode pembaruan berikut. Itu L add first, yaitu menyimpan elemen baru E di dalam L. Kemudian L add last, menyimpan elemen baru L di belakang L. Kemudian L add before dengan parameternya P dan E, kita sisipkan elemen baru ke E, kemudian tepat sebelum posisi P di L. Kemudian L add after, kemudian menyisipkan elemen baru tepat setelah posisi P di L. Kemudian L replace P, E menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E. L delete P, hapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L. Beberapa pengamatan. Yang pertama itu perhatikan bahwa metode first dan last itu dari daftar posisi ADT yang mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut dengan menggunakan fungsi first element. Elemen pertama dalam daftar. Last element itu elemen terakhir dalam daftar. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar dengan menggunakan sini ada contoh codingannya, yaitu data first-nya kita tetapkan sebagai cursor, while cursor is not found atau tidak empty, kita print cursor elemennya, kemudian cursor sama dengan data after-nya. Karena ADT menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python, pengguna dapat mengendalikan sintaks for loop tradisional untuk traversal maju dari daftar bernama data. For E in data, print E. Sini ada rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong. Sini yang pertama itu L add last, yang itu yang dimana kita menambahkan di akhir dari arraynya itu, yang dimana L-nya itu 8P. Kemudian return value-nya itu P. L first itu dia mengembalikan elemen pertamanya, yang dimana elemen pertamanya itu P. Kemudian L add after P,5, yang dimana di sini kita tambahkan 5 di tepat setelah 8 tadi, sehingga elemennya itu 8P,5 key. LB4 key itu dia mengembalikan nilai elemen tepat sebelum key itu P. Kemudian L add before key 3
key before key, yang dimana kita menambahkan elemen sebelum key dan setelah p, atau tepat di tengah-tengahnya. Kemudian return value-nya itu 3, 3 r. R elemen itu kita menghitung elemennya. Sini elemennya ada 3, L after p ini dia mengembalikan elemen setelah p, yang dimana elemen setelah p itu r. L before p ini non, karena elemen sebelum p itu tidak ada. Kemudian L at first, kita menambahkan elemen first di tepat sebelum 8p, yaitu 9s. Kemudian return value-nya itu s. L delete L last itu kita menghapus elemen terakhir, yang dimana elemen terakhirnya itu 5, kita delete. Kemudian return value-nya itu 5. Replace ini gunanya untuk menggantikan. Di sini kita replace P jadi 7. Yang dimana angka awalnya P itu ada 8. Di sini kita ubah jadi 7. Kemudian implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Sini saya langsung jelaskan saja class position. Di sini pertama kita buat class position list double linked base, kemudian sequential container. Di sini dia sebagai sequence container dari elemennya yang mengizinkan untuk diakses posisinya. Kemudian kita buat sebuah kelas posisi lagi, yang dimana dia merepresentasikan lokasi dari tiap elemennya. Sini sama aja dengan tadi, definite self container node. Sini validate self position as not or rise appropriate error in if validation. If invalid. Di sini dia memvalidasi posisi. Setiap kali metode class position list menerima posisi sebagai parameter, kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian kita tentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Kemudian fungsi ini diimplementasikan dengan menggunakan node non-public nama validate. Secara internal, suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertaut, dan juga referensi ke instance daftar itu atau posisi itu, berisi node yang ditentukan. Dengan referensi kontainer, kita dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kemudian metode akses dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda untuk mendukung antarmuka publik ADT daftar posisi. Mereka juga mengendalikan utilitas map position untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Kemudian menyortir daftar posisi. Kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kami mempertahankan 3 variabel, yaitu penanda, pivot, dan berjalan. Yang dimana penanda ini posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan, pivot posisi tepat setelah penanda, berjalan atau running itu bergerak ke kiri dari penanda. Studi kasusnya itu mempertahankan frekuensi akses daftar favorit ADT. Untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contoh browser web yang melacak URL penggunanya yang paling sering diakses. Misalnya Google, kita sering mengakses ChatGPT, maka jika kita buka Google terus kita mengetikkan langsung GPT, maka yang paling terakhir itu akan muncul ChatGPT. Nah, kemudian contoh kedua itu ada koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar. Misalnya saya itu kan
Saya itu sering memutar lagu Season dari Wave to Earth. Nah, maka saat kita membuka kembali, kita menutup, kemudian kita membuka kembali YouTube Music tersebut, maka eh, bagian teratas yang muncul di YouTube Music saya itu lagu Season Wave to Earth. Kemudian daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut, yaitu yang dimana akses E, mengakses elemen E, menambahkan jumlah aksesnya, dan menambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Kemudian hapus E, menghapus elemen E dari favorit dari daftar favorit jika ada. Kemudian top K, mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Daftar favorit diurutkan. Setiap kali sesuatu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sort. Di sini kita menggunakan positional list sebagai dasar struktur data. Setiap elemen positional list adalah turunan dari elemen item yang memiliki dua elemen, yaitu value dan count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar mencetak favorit teratas. Kemudian ada utilitas non-publik untuk mencari item dan memperbarui daftarnya. Kemudian ada metode top K yang mengembalikan daftar yang diurutkan, daftar favorit yang diurutkan. Kemudian setiap kali elemen diakses, dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode mockup. Kemudian menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Dalam implementasi sebelumnya, metode akses E dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan O dalam kurung K. Lokalitas referensi. Setiap kali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu terdekat. Misalnya, halaman web yang sering dikunjungi oleh pengguna. Kemudian heuristik pindah ke depan, memastikan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. The idea adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapan kita tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu yang dekat dengan cara yang gampang. Namun, urutan penyortirannya hilang karena heuristik ini. Kemudian pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2 berikut. Elemen 1 itu diakses n times. Kemudian elemen 2 itu diakses juga di n times sampai dengan elemen n diakses n times. Jika kita menyiapkan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Misalnya, setiap kali diakses elemen 1, range-nya itu 1 times. Setiap akses elemen 2 kali run, dia 2 times sampai dengan ke n. Dengan demikian, total waktu untuk melakukan rangkaian aksesnya adalah proporsional menggunakan rumus ini. N tambah 2n tambah 3n tambah sampai seterusnya. Kemudian n kali n sama dengan n dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah ke n. Kemudian sama dengan n dalam kurung n tambah 1 per 2. Jika menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Misalnya, setiap kali pertama kali diakses, maka elemennya itu sama aja kayak tadi. Elemen 1 takes all time sampai dengan ke 0. Jika waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam watches ini adalah O dalam kurung N pangkat 2, jika dalam hal ini harus berpindah ke depan lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat di rangkaian lainnya. Kemudian pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Versi MTV tidak mempertimbangkan elemen daftar posisi favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top K sebagai berikut, dan di mana kita menyalin semua entry daftar favorit kita ke daftar lain yang bernama temp. Kemudian kita memindahkan daftar temp sebanyak kali. Di setiap pemindahan, kita menemukan entry dengan jumlah yang akses terbesar. Kemudian kita hapus entry dari temp dan laporkan di hasilnya.
Implementasi metode top ini memerlukan waktu O dalam kurung KN. Jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu O dalam kurung N. Namun, jika K sebanding dengan N, lalu top berjalan dalam waktu O N pangkat 2, contohnya jika kita ingin 25% teratas, maka metode top K diterapkan. Kita lanjut urutan berbasis tautan vs berbasis array. Keuntungan urutan berbasis array menyediakan akses O1 ketika elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu O dalam K untuk mengakses elemen ke K-nya atau waktu O N K jika menelusuri mundur dalam daftar tautan dan ganda. Operasi dengan batasan asimptotik adalah setara jika biasanya menjalankan faktor konstanta dengan lebih efisien. Struktur berbasis array versi struktur tertaut. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibanding struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Keuntungan urutan berbasis tautan, di mana itu struktur berbasis tautan itu memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batasan diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Struktur basis data struktur basis tautan menyediakan prinsip penyisipan dan penghapusan waktu O dalam kurung 1 pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array, misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan O n kurang K tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan looping untuk menggeser semua elemennya ke elemen berikutnya. Kemudian ringkasan. Kita membahas topik-topik berikut dalam perkuliahan kali ini. Dalam materi slide ini, yang dimana keterbatasan urutan berbasis array, mengapa linked list diperlukan, kemudian berbagai jenis linked list, yang dimana ada daftar tertaut tunggal, daftar tertaut melingkar, daftar tertaut ganda. Kemudian kita juga menyediakan implementasi antrian berujung ganda atau dequeeze menggunakan daftar tertaut. Kita juga mempelajari implementasi daftar tertaut yang diimplementasikan dengan postal list, di mana referensi simpul bisa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Kemudian kita juga menerapkan suatu studi kasus dalam memelihara daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Kita juga mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis link. Saya kira sekian video penjelasan linked list saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.